Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam seluruh aktivitas kehidupan kita sepanjang hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikian. Saudara-saudari, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, yang pasti semua orang badannya semakin lama semakin tua dan kesehatannya, kekuatan fisiknya pasti akan semakin merosot. Lalu lama-kelamaan kerapuhan tubuhnya dan akhirnya dia akan meninggal dan menghadap penghakiman. Tidak ada orang semakin tua maka fisiknya semakin tua. Tapi yang pasti kesehatannya, badaniahnya ini pasti semakin merosot. Dan itu juga yang diingatkan hari ini melalui renungan kita secara khusus apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena itu menurut Paulus ada dua sikap untuk menerima dan menghadapi seluruh kenyataan hidup itu. Yang pertama, orang bisa bersikap salah, yaitu dengan cara tawar hati. Tawar hati artinya mereka putus asa, mereka hanya berpasrah kepada seluruh kehidupan yang berjalan seperti itu, dan hanya menunggu merosotnya tubuhnya, dan dia tidak mengembangkan manusia rohani. Sehingga dia hanya berpangku tangan menunggu seluruh perjalanan kehidupannya secara fisik dia akan semakin menurun, lalu tidak diimbangi dengan bagaimana dia mengisi seluruh kehidupan rohaninya, walaupun tubuhnya rapuh, walaupun dia mengalami penderitaan, tetapi imannya kokoh. Akhirnya dia menjadi tawar hati. Namun pilihan yang kedua yang mau ditawarkan oleh Paulus, dan Paulus sendiri juga memberi keteladanan dalam hal itu. Artinya yang kedua itu yaitu tidak tawar hati. Paulus kita tahu dalam pertobatannya dari Saulus menjadi Paulus, dia betul-betul komit untuk senantiasa menyatakan kebenaran dari Injil Yesus Kristus itu, sehingga semakin banyak orang yang percaya. Tapi dalam pergumulan kehidupannya dia juga menghadapi berbagai tantangan, siksaan dia hadapi, tempangan dia hadapi. Lebih daripada itu, secara badannya, secara lahiriah dia mengalami keterasingan. Karena apa? Karena dia harus dipenjara. Bukan hanya itu, dia sebenarnya mengalami sakit penyakit yang parah. Tapi seluruh keterbatasan fisiknya itu, seluruh kemerosotan yang dia alami itu tidak menghalangi dia untuk imannya senantiasa menyala-nyala menyampaikan berita baik. Bahkan Paulus mengatakan dalam 2 Korintus, apa yang dikatakan dia? Aku tahu bahwa kemah yang ada sekarang itu akan suatu saat akan dibongkar, lalu akan sampai kepada satu tempat persinggahan yang tidak dibentuk oleh tubuh atau tangan manusia. Artinya dia menggambarkan tubuh ini seperti kemah. Kemah kita tahu itu hanya tempat sementara, tempat peristirahatan sementara, dan sesuatu akan dibongkar. Gambaran Paulus juga secara badannya, tubuh ini akan dibongkar, tubuh ini akan merosot, kita akan mati, tetapi ada satu tempat kediaman yang baru yang tidak dibentuk oleh tangan manusia, tapi yang disediakan oleh Tuhan. Artinya Paulus mengarahkan di sini kita mengalami kemerosotan itu, badan ini akan hancur dengan tanah, tetapi roh kita dinyatakan akan sampai kepada kediaman yang kekal, yaitu bersama dengan Kristus. Itulah yang menguatkan Paulus senantiasa berjuang untuk memberitakan kabar sukacita, walaupun ada kemerosotan, walaupun ada keterbatasan di dalam tubuhnya. Hal itu juga yang akan mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudari kita semua. Di dalam keterbatasan, mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena tubuh kita sudah mulai renta, mungkin banyak hal yang membatasi kita secara fisik, tetapi oleh karena kebenaran firman itu, sehingga manusia rohani kita senantiasa tidak tawar hati, tetapi senantiasa menyala-nyala melakukan segala kebaikan di dalam kehidupan kita. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.